warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Zara dengan NIM 2030207086 dari kelas pendidikan biologi 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum dengan mata kuliah struktur hewan dengan dosen pengampu Bapak Anggun Wicaksono SPD MSI. Di sini saya akan membedah ikan nila atau Oreochromis niloticus. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu handspoon, pisau, pinset, traktor, gunting, dan ikan nila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi ikan nila. Ikan nila berbentuk pipi dan agak tebal. Kemudian mulutnya ini berbentuk terminal karena porosnya sejajar dengan tubuhnya. Bagian depan ikan nila disebut dengan anterior, bagian belakang disebut posterior, dan bagian atas disebut dorsal, bagian bawah disebut dengan ventral. Nah, sirip ikan nila ini terdapat 5 bagian. Bagian atas ini disebut dengan pinna dorsalis, bagian bawah yang ini disebut dengan pinna ventralis. Kalau yang di dekat anus ini disebut dengan pinna analis. Kalau yang dekat dengan ekor disebut pinna caudal. Dan bagian yang paling depan ini disebut dengan pinna abdominal. Bagian tubuh ikan nila ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dari mulut sampai operculum. Ini dia operculum. Operculum ini yaitu penutup insang, disebut dengan kepala. Kemudian dari operculum sampai ke anus disebut dengan perut. Terus dari anus sampai ujung belakang disebut dengan ekor. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu sisik ikan nila. Di sini saya akan menggunakan karper. Baiklah, kita akan proses pembedahan ikan nila. Makanan yang masuk melalui mulut. Di mulut ini terdapat gigi-gigi kecil dan lidah. Kemudian makanan disalurkan ke ofagus. Ofagus ini letaknya di antara insang. Makanan akan menuju ke lambung. Dan ini juga ada saluran esofagus dan lambung di dalam sini. Setelah menuju ke lambung, makanan itu di lambung. Ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik karena adanya kontraksi otot lambung, dan kimiawi dari HCl dan juga enzim pencernaan secara peptid. Di lambung ini makanan berbentuk kim. Kemudian disalurkan ke usus. Di usus ini terjadi pencernaan dan juga penyerapan seperti penyerapan nutrisi, protein, dan air mineral, dan lain-lain. Setelah itu, makanan akan sampai di ujung usus. Di ujung usus ini ada rektum, dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus. Ini lubang anusnya. Di sini kita juga akan menjelaskan mengenai pernapasan pada ikan. Setelah mengetahui pencernaannya, kita pindah ke pernapasan. Di sini ikan itu bernapas menggunakan insang. Baiklah, kita ambil dulu insangnya.
Ini dia tampilan insang. Insang ikan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yang bagian warna merah ini. Yang bagian warna merah ini disebut dengan gilik filamen yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen. Dan yang kedua, tulang. Tulang ini bisa dilihat atau disebut dengan gilik art. Gilik art berfungsi sebagai penyokong. Dan yang terakhir itu di bagian sini. Dalam sini disebut dengan gilik taper. Selanjutnya itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada ikan nila ini bersifat tunggal, hanya terdapat satu jalur sirkulasi. Di sini sirkulasi darah itu berawal dari jantung yang berada di dalam sini. Jantung di bawah insang, jantungnya nggak kelihatan. Kemudian menuju ke insang. Ini dia insangnya. Ini jantungnya di bawah insang dan ini insangnya. Setelah sampai ke insang, dia akan melakukan pertukaran gas. Selanjutnya darah ini akan disalurkan ke dorsal atau oata. Kemudian terbagi menjadi saluran-saluran yang kecil. Selain itu, darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Ini dia jantungnya di bawah sini, agak susah ya guys. Di bawah sini. Di sini saluran peredaran darah ada 3 bentuk saluran, yaitu arteri. Arteri berfungsi sebagai pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung. Yang kedua yaitu vena, pembuluh darahnya balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler berfungsi sebagai bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya penukaran zat seperti nutrien antara jantung dan jaringan sel. Nah, setelah kita memotong bagian ekornya, ini bisa dilihat otot bagian tubuh ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian atas disebut dengan musculi exfacialis, ini bagian atasnya. Dan bagian bawahnya itu disebut dengan musculi hypaxialis. Kedua bagian ini dipisahkan oleh spektrum. Di bagian ini terdapat spektrum. Dan otot ikan nila ini berbentuk kerucut yang tersusun dalam satu lingkaran. Dan di sini bisa kita lihat garis putih ini dia yang putih-putihnya. Terlihat garis putih ini berbentuk sirkuler, berbentuk lingkaran. Garis putih inilah yang disebut dengan silabum. Tiap otot yang ada di tubuh ikan ini disebut dengan mioma. Kumpulan dari beberapa otot yang menjadi satu disebut miomot. Ini dia merupakan tampilan dari ikan yang sudah kita bedah di atas kepalanya. Di situ terdapat talenspon atau disebut dengan otak depan. Fungsinya untuk penerima dan penghantar impuls. Di samping ini ada dienspelon yang berhubungan dengan hormon. Selanjutnya, di bawahnya ini ada mesencephalon berfungsi sebagai pusat letak tengah penglihatan. Dan selanjutnya yaitu metacephalon berfungsi sebagai mengatur keseimbangan tubuh dalam air, kemudian mengatur ketegangan otak dan daya orientasi terhadap tegangan. Dan di sini juga ada meyencephalon. Sistem reproduksi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sistem reproduksi ikan nila. Organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin di sini disebut dengan gonad. Pada ikan betina berupa ovarium dan ovidum.